Jadi gambarnya begitu. Jadi jangan sampai kita tidak paham bahwa rezeki itu bisa ditukar, bisa diambil oleh orang lain. Itu kan hanya kelihatannya saja, kenyataannya ya tidak bisa begitu. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bu, ini sore-sore mari kita apa sih? Gendur rasa. Gendur rasa sih bahasa apa? Omon-omon lah. Apa Bu? Ini Pak mau tanya, itu kata ya yang kita tahu katanya rezeki nggak bakal tertukar. Itu gimana sih penjelasannya? Rezeki tidak bakal tertukar, artinya kalau rezeki saya ya berarti nanti ya saya yang terima gitu. Kalau rezeki ibu ya ibu yang terima, tidak. Rezeki ibu tertukar ke bapak, rezeki bapak tertukar ke ibu, maksudnya gitu. Ya, gitu kan? Maksudnya rezeki ya kayak gitu, cuma sesuai porsinya apa enggak, apa seberapa porsinya. Soalnya gini, kalau misalnya itu ada tukang copet, ada pencuri, nah itu kan mengambil rezeki orang lain apa itu rezeki dia, apa gimana itu coba? Iya. Gini, yang pertama di analogikan ya, analogi atau gambaran yang nampak. Kalau rezeki itu kan nampaknya kan kalau sudah berwujud. Sebelum berwujud kan kita kan tidak tahu apakah itu rezeki saya, apa rezeki itu kan nggak ngerti. Tapi begini, analoginya kalau di tanaman itu ada apa namanya, pisang sama cabai lombok. Itu kan ditanam pada satu tempat, atau biasanya pohon pisang di bawahnya di pohon ada pohon cabai gitu. Nah itu kan cabainya kan tetap pedas, terus pisangnya tetap manis. Iya, nggak bakalan tertukar. Nanti kalau pisangnya menjadi pedas, itu gimana kalau diberikan ke bayi gitu. Nah kemudian gini, artinya rezeki yang untuk si cabai itu juga mengambil pada tempat yang sama, itu di tanah yang sama, di lokasi yang sama, tapi nanti kan jadinya beda. Ya itu kalau tanaman, kalau maksudnya manusia diterapkan di manusia. Itu manusia gimana gitu ya. Ya karena pada dasarnya setiap manusia itu kan sudah ada jatah rezekinya sendiri-sendiri. Adapun tadi Ibu menanyakan porsinya, ya porsinya sesuai dengan takarannya. Nah, maka kan ada ayat juga yang menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kapasitas atau bukan kemampuan dari orang yang bersangkutan. Itu kalau diterapkan di teori rezeki ya sama begitu. Jadi kalau saya kapasitasnya misalnya sebulan hanya 1 juta, ya tidak mungkin diberi lebih dari situ. Nah kalau misalnya terus banyak usaha jadi dapatnya lebih dari 1 juta gimana? Nah ini kan masalahnya kan masalah rahasia, jadi kan kita tidak tahu persis berapa jatahnya. Iya sih. Iya, kalau kamu sih diambil sendiri. Ya jadi karena itu hubungannya dengan keyakinan, ya maka yang dipelajari ya tentang perilaku tentang rezeki gitu. Jadi kalau seorang penjahat, penipu dan lain-lain itu kan sebenarnya dia juga mengambil jatah rezekinya sendiri. Ya kan aneh ya kelihatannya ya. Nah itu nyatanya kan ngambil punya orang gitu. Tapi kenapa itu disebut mengambil rezekinya sendiri? Ya memang kalau bisa mengambil rezeki orang lain, nanti ada orang yang bisa kaya banget hanya ngambil dari orang lain. Tapi kenyataannya penjahat juga hidupnya ya kebanyakan ya yang penjahat kelas teri itu ya. Ya kalau
kalau yang koruptor kelas besar sih tidak Ya lain lagi ya. Ya itu nanti hubungannya dengan kenyamanan hidup, kebahagiaan gitu. Tapi intinya, jadi kalau rezeki yang saya terima ya memang jatah saya. Saya mengambil dari manapun ya itu sebenarnya rezeki jatah saya. Makanya kalau ada penjahat yang kelihatannya kan ngambil punya orang, tapi sebenarnya dia mengambil rezekinya sendiri. Dan saya yang diambil juga itu sebenarnya bukan kehilangan begitu, bukan jatah kita itu. Cuman karena orang kan ada perasaan ya, ada merasakan gitu, kok yang sudah di tangan kemudian hilang kan rasanya gitu ya, kehilangan kecewa lah. Iya, terus menganggap rezekinya diambil oleh orang lain, padahal bukan. Nah, ini kan banyak hal yang dialami oleh manusia pada umumnya, termasuk di kita kan begitu. Dan rezekinya orang yang sudah berumah tangga itu rezekinya menjadi satu. Misalnya gini, kalau ibu misalnya bekerja mendapatkan hasil sebulan 2 juta misalnya, nah saya menghasilkan 2,5 misalnya gitu. Berarti kalau ditotalkan 4,5 juta. Nah kalau kita pelajari dengan teori rezeki ya sesungguhnya rezeki kita, rumah tangga kita ya hanya 4,5 juta itu. Nah sekarang ada kata ibu tidak bekerja, ya saya dapatnya segitu masuknya. Dari mana ya? Nah dari mana asalnya itu nggak ngerti kita, tapi teorinya begitu. Dan ini dibuktikan banyak orang. Ini salah satunya kan ada ini ya, keponakan orang saya itu jualan di pasar Segamas. Nah katanya rata-rata setiap jualan itu dapat keuntungan bersih setelah dikurangi dengan operasional ya, itu sekitar 300 setiap hari. Ya sekitar ya, tidak paskan sih. Nah karena ingin menambah penghasilan, istrinya itu disuruh untuk bekerja, enggak kerja sama itu bikin sega jagung sama jander. Dia diongkosi sehari itu 100.000 dari pagi sampai sore. Lah hitung-hitungan matematika kan harusnya jadi 400. Iya. Suaminya dapat 300, istrinya dapat 100. Tapi nggak tahu sebabnya itu setiap hari setelah istrinya bekerja itu hanya dapatnya 200 kurang lebihnya. Jadi berkurang ya. Berarti kan tetap 300 ya, gitu. Ini terjadi sungguhan benar-benar. Nah yang seperti ini kalau nggak diamati ya nggak ngerti. Nah ada orang yang pekerjaannya ngelumbulnya tuang tipu ya gitu ya. Nah apakah dia ngambil rezeki orang lain? Enggak, enak banget rezeki orang dalam itu. Dia mengambil rezekinya sendiri, tapi caranya dengan menipu. Jadi yang ditipu itu juga nggak kehilangan sesungguhnya. Nah kenyataannya itu tadi berarti si suami tidak tertukar rezekinya dengan istri. Tidak tertukar, cuman kalau sudah rumah tangga itu jadi satu. Rezekinya jadi satu. Makanya kan seorang suami juga nggak bisa serta-merta ngomong kamu itu nggak pernah bantu suami misalnya, atau istri karena istri di rumah. Iya misalnya, atau istri bekerja suaminya misalnya nggak kerja, lalu si istri ngomong kamu ngapain sih, nggak ngapa-ngapa gitu ya, yang kerjakan aku gitu misalnya, itu juga nggak bisa. Dan bahkan ini sampai dengan ke anak, sampai anak itu masih begitu. Kalau anak masih menjadi tanggungan gitu ya, rezekinya si anak itu dititipkan juga sama orang tuanya. Jadi kalau dulu ya dikatakan setiap anak itu membawa rezeki sendiri-sendiri. Orang yang anaknya banyak ya rezekinya ya banyak. Iya sih, artinya dulu anak-anak masih sekolah ya bisa begini, ya. Ketika sudah ke sekolah ya segini juga. Segini juga. Jadi
nggak tertukar sebetulnya. Jadi rezekinya si anaknya dititipkan sama orang tuanya ketika belum bekerja. Nanti kalau mereka sudah bekerja ya ambil sendiri. Nah nanti kalau anak-anak sudah pada kerja semua, nah kita kan tua, nah kita rezekinya dititipkan sama anak. Nah makanya kalau dulu orang tua mengatakan banyak anak banyak rezeki, nah, ternyata betul. Nah lebaran loh, kalau lebaran itu kan anak nomor 1 ngasih apa, anak nomor 2, anak nomor 3, anak nomor 4, ini semuanya ngasih itu dari mana? Itu rezeki dari anak-anak.